Aku semakin heran. Loh, kok orang-orang tadi nggak ada? Harusnya begitu keluar dari bis tentunya ada kelihatan. Ketika sore hari menjelang pulang dari kantor, aku mendapatkan kabar interlokal dari tetanggaku yang berada di desa. Tetanggaku mengabarkan bahwa bapakku sakit keras. Waduh, dalam hatiku aku berkata, untung aku belum beranjak dari kantor ini. Seumpamanya sudah beranjak dari kantor pun aku tidak akan tahu kabar interlokal ini, di mana alat komunikasi telepon saat itu jelas aku tidak punya, apalagi aku berada di desa di mana alat komunikasi itu jelas belum sampai masuk ke wilayahku. Dan saat itu pun di kota juga masih 1-2 yang mempunyai telepon. Aku berpikir sejenak, waduh sudah demikian sore ya. Padahal aku harus pulang dulu ke rumah. Sedangkan rumahku jaraknya cukup jauh, di mana harus aku tempuh juga dengan kendaraan umum untuk menuju ke rumahku yang berada di seputar antara jarak dari kantorku di Semarang sampai seputar kira-kira Bawen, di mana saat itu tidak seramai sekarang. Aku harus pulang dulu karena mengabarkan pada istriku bahwa aku akan pergi ke desa. Jam berapapun nanti tidak masalah, yang utama aku harus pulang ke rumah dulu, dan juga tentunya memakan waktu yang cukup lama. Sesampainya di rumah, aku kabarkan istriku, dan istriku mengatakan, wis ndang bali mas, ora sah ditunda. Dalam hati aku berpikir, aduh naik apa ya, sedangkan selama ini perjalanan malam, di mana sekarang pun sudah jam 9 malam, aku pun belum pernah melakukan perjalanan ke desaku di saat malam hari, biasanya siang ataupun paling lambatnya sore. Apa ada kendaraan atau bis umum ke sana ya? Demikian pikirku. Kebetulan tetanggaku yang bersebelahan ada di depan rumah dan aku menceritakan akan pulang ke desa. Waduh, Pak Jono naik apa ya aku ya? Oh iso, oh bisa. Biasanya kalau malam itu ada bis. Biasanya bis terakhir dari Semarang menuju ke Solo. Bis langsung Jaya katanya. Apakah betul ataukah tidak? Aku mengiyakan saja. Ya sudahlah, aku cobanya untuk pulang ke desa, di mana untuk menuju ke desaku aku harus melalui kota Solo dahulu. Biasanya berhenti di stasiun di Solo dan selanjutnya dilanjutkan ke desaku. Segera istriku menyiapkan semuanya dengan tas yang aku bawa
pakaian secukupnya, aku bergegas untuk menuju jalan raya, di mana jalan raya yang untuk menyetop bis ini pun juga berjarak jauh dari rumahku. Aku pun harus naik sepeda untuk nanti setelah sampai di pinggir desa itu aku ada kenalan yang dimana sepeda itu bisa aku titipkan. Berjalan mulai dari rumah jam 10 sehingga aku harus menempuh beberapa waktu untuk ke tempat dimana jalan raya itu adalah lalu lintas dari Semarang menuju ke Solo. Dan terlihat gapura di tempat kampungku yang di pinggir jalan, di mana selalu aku lewati setiap hari. Sebelum sampai di gapura terlihat ada bis melintas. Wush. Wah, apakah itu bis Langsung Jaya ya yang terakhir ya, demikian batinku, ataukah bis lain? Wah, tentunya nanti aku nggak akan dapat bis ataupun apa. Namun tadi tetanggaku mengatakan bahwa bisa nanti mencari bis lain, barangkali ada yang mau berhenti bis yang dari Jakarta ke Solo. Demikian tadi mengatakan, sabar aja, begitu ada kelihatan bis di stop barangkali mau. Demikian kata tetanggaku. Ya sudahlah, aku tunggu, barangkali nanti ada bis yang lewat. Kutitipkan di rumah yang biasanya aku titipin sepeda. Aku sandarkan sepedaku dan aku menunggu di pinggir jalan. Mau kemana mas? Mau ke desa bu. Loh kok malam? Aku ceritakan keadaan sebenarnya kepada bapak penjaga sepeda ini. Kutunggu beberapa waktu hingga sampai jam menunjukkan pukul 11 tidak ada bis yang lewat. Aku semakin gelisah. Menjelang mendekati seputar pukul 12, antara pukul setengah 12, tiba-tiba dari sebelah kanan dari arah Semarang menuju ke Solo ada bis, di mana aku stop dan bis itu tiba-tiba berhenti di depan. Wah, alhamdulillah aku dapat bis ini. Hatiku berbunga-bunga. Karena aku dapat bis, tentunya bisa melanjutkan perjalanan. Apapun nanti perjalanan di sana, aku akan mencoba untuk bagaimana bisa segera sampai di desa, sehingga bisa menemui keadaan daripada orang tuaku. Ku naik bis, begitu melangkah, bis dengan lampu yang sedikit remang-remang, terlihat orangnya penuh dari belakang hingga ke depan. Kulihat semuanya sepertinya tidur. Waduh, nggak ada kursi yang kosong ya, pikirku. Biasanya ada kondekturnya, tapi ini kok tidak ada. Mungkin kondekturnya juga sudah tertidur, tinggal pak sopirnya saja. Untuk itu aku berjalan menuju sampai seputar di tengah. Kulihat ada satu bangku kosong dan aku dudukin. Dalam perjalanan suasananya lampu dihidupkan, namun tidak terang sekali, hanya remang-remang dan terlihat kepala-kepala daripada penumpang-penumpang itu. Dalam kesadaranku lama-lama aku memikirkan, loh, kenapa sepertinya kepala ini sejajar ya? Kalaupun tidur pastinya ada yang satu orang atau beberapa orang, ada yang bersandar mendekati pintu jendela, ada yang juga pokoknya posisinya tentunya tidak teratur. Ini sepertinya teratur. Lah, aku tidak berani melihat ke kiri karena tidak enak. Aku mau menyapa juga tidak enak karena terlihat sepertinya sebelum aku duduk beliau tidur. Aku hanya duduk dan terlihat keanehan-keanehan yang mungkin secara nggak sadar, setelah aku pikirkan, loh kok seperti ini ya. Wah, mungkin posisinya memang sama. Berlalu bis dengan melalui jalan-jalan
dan akhirnya aku pun lama-kelamaan menjadi ngantuk dan aku tertidur. Beberapa waktu setelah berjalannya bis, entah berapa lama aku tidak tahu, tiba-tiba aku terbangun. Posisi masih seperti tadi, terlihat sepertinya bis ini masuk ke Terminal Tirtonadi. Terminal Tirtonadi pada saat itu masih seperti itu, bukan tidak seperti sekarang di mana terminalnya begitu megah. Ya, keadaan pada saat itu demikian. Wah, udah sampai ini, pikirku. Memasuki terminal seperti biasa, aku lihat biasanya ada sedikit keramaian walaupun malam, karena terminal ini walaupun di Solo ini walaupun malam kelihatan ramai. Namun kali ini sepertinya di luar sepi. Setelah itu bis berhenti dan terlihat orang-orang tadi pada turun. Herannya turun ini seperti berbaris, seperti seragam gitu loh. Langkahnya juga, jalannya. Kalau biasanya bis itu kalau turun penumpangnya pasti kan semrawut, ada yang ngajak keluarga, dan ini sepertinya seperti diatur. Dan aku mau keluar dari kursiku tidak bisa, karena penumpang yang ada di belakang pun ataupun yang ada di depan masih bertabrakan untuk mau keluar. Kutunggu sampai beberapa saat sehingga akhirnya aku pun turun paling belakangan. Dan herannya lagi ketika aku lihat di sebelah kiri yang tadi penumpangnya yang aku dudukin tadi yang dekat dengan jendela, tidak ada. Waduh, sudah aku begitu heran. Begitu heran, namun wah nggak apa-apa, mungkin memang ini orangnya pada kecapean. Ketika aku melangkahkan kaki untuk turun ke bis, aku semakin heran. Loh, kok orang-orang tadi nggak ada? Harusnya begitu keluar dari bis tentunya ada, kelihatan dong di depannya berapa orang gitu jalan untuk menuju ke pintu keluar atau kemana tujuan mereka. Ini hilang, nggak ada. Dan herannya lagi, terminal ini sepi. Terminal ini sepi, hanya bis yang mengantarkan aku tadi. Terus aku berjalan, loh, warung-warung sepertinya ada, namun tidak ada kehidupan manusia. Ada satu orang sepertinya aku lihat agak jauh. Wah, mungkin karena ini sudah malam, sehingga aku tidak berpikir yang lebih dalam lagi untuk berpikir ini apa benar apa tidak. Kurasakan ya ini mungkin memang sepi ketika hari ini, demikian pikirku. Untuk itu sambil menunggu bis, karena tidak ada bis yang seperti biasanya, tapi ini benar-benar harusnya 1, 2 atau 3 bis ada. Ini tidak ada sama sekali. Oke lah kalau demikian aku tunggu. Aku menunggu ada sebuah kursi di pojok yang berjejer, demikian aku duduk di situ. Dan tak terasa ketika aku duduk tanpa aku sadari, aku pun tertidur. Dalam tidurku sepertinya aku menunggu ramainya terminal, di mana ini terjadi lalu lalang manusia dan juga bis berseliweran. Ketika ada bis, Mas, Wonogiri, Mas, Ponorogo. Aku kaget ketika aku ingin beranjak menuju bis. Ternyata aku sepertinya terbangun dari tidur dan aku sudah berada bersandar di sebuah pohon beringin besar. Pohon beringin di mana gelap kiri kanan saya tidak tahu. Loh, aku kok di sini ya? Terheran-heran aku. Aduh, aku tadi di terminal ini kok berada di bersandar di pohon beringin nih, dan kiri kanan gelap sekali. Gelap, aduh, berada di mana aku? Untuk itu kusadarkan diriku,
Ku coba untuk menenangkan diri. Takut jelas takut karena suasana yang sepi dan menyeramkan, hanya suara-suara angin, dedaunan, dan wah pokoknya bisa dibayangkan ngerinya suasana itu. Untuk itu aku berusaha untuk keluar dari wilayah ini. Ternyata setelah aku telusuri jalan, dapat jalan kecil dan juga ada jalan menuju keluar. Ketika tembus di jalan itu ternyata jalan besar. Sedikit ku amati wilayah mana ini ya. Kiri kanan. Loh, ada satu tempat yang aku sedikit mengetahui. Loh, ini kan menuju ke Solo sana. Terus yang ke sana ke Semarang. Loh, aku tadi kan dari Semarang, arah Semarang ke Solo, harusnya aku beradanya di kiri. Ini aku berada di kanan. Jadi arah Solo itu berada di kanan saya. Jadi aku tertidur di bawah pohon beringin itu di posisi kanan jalan raya. Ketika aku naik bis tadi, tidak habis pikir, aku memutuskan untuk ya sudahlah, aku tak jalan ke kanan. Situasi begitu sepi. Sudah aku berjalan menyeberang jalan dan menelusuri jalan sebelah kiri. Harapanku nanti kalau ada bis ataupun angkutan, kelihatan ada lampu, aku akan stop. Dan setelah beberapa lama perjalanan, tidak ada bis yang lewat ataupun kendaraan lain. Sudah aku tak berjalan saja, mencoba untuk jalan di kegelapan jalan itu, di mana saat itu memang tidak seramai sekarang. Hanya terdapat pohon-pohon kiri kanan dan itu gelap dan aku jalan terus. Tiba-tiba ada belakang lampu menyorot. Ternyata ada motor berhenti di sebelahku. Mas, mau kemana? Aku mau ke Solo. Loh, kalau saat seperti ini jarang mas. Nanti mungkin jam nanti agak nanti, demikian kata orang tersebut. Orang pengendara Honda CB Gelatik saat itu menawarkanku, wis mas, yuk bareng aku ya arep ning Solo, aku meh kerja ning Solo, iki kudu gasi aku teko rono, demikian kata orang tersebut. Orang baik itu menawarkan tuh membonceng karena beliau juga akan pergi ke Solo karena harus berangkat pagi-pagi bekerja di sana. Ya, aku bersyukur. Ya sudah aku tumpangi. Terus dalam perjalanan mas-mas yang baik ini bertanya, loh dari mana mas? Aku ceritakan keadaan sebenarnya tentang peristiwa yang aku alami barusan ini. Loh, neng kono ki memang ngono mas, sering terjadi itu, demikian kata beliau, mengatakan bahwa di tempatnya tadi itu sering terjadi hal yang demikian. Tidak peristiwanya beraneka ragam lah, memang tempat itu wingit, demikian kata mas yang baik ini. Oh demikian mas. Berlalu aku bercerita, hati-hati mas dalam keadaan lewat ke sana mau berpergian, mas mungkin pikirannya bingung ya. Demikian kata mas yang baik hati ini. Oh iya mas, ada apa mas? Anda kok seperti itu tadi? Mesti ada yang bikin. Iya mas, aku bingung mas. Perjalanan malam juga belum pernah aku lakukan. Lagi pula ini beritanya adalah bapakku sakit keras di desa. Oh iya ya mas, iya ya, aku maklum lah mas, konsentrasinya mas tidak penuh, demikian kata beliau. Naik ke sini pokoknya kemanapun seyogyanya mas harus berpikir benar-benar, harus menata hati untuk bagaimana pikiran kita harus fokus mas. Demikian, jangan sampai ngelantur kemana-mana, demikian kata beliau. Iya mas, aku mengangguk-angguk. Tak terasa sudah sampai di Terminal Tirtonadi dan aku diberhentikan di depan terminal tersebut. Terima kasih sekali
Mas Anto. Demikian beliau tadi mengatakan, dengan Mas Anto ini aku berterima kasih sekali. Moga-moga dibalas ya Mas kebaikan Anda kalih Gusti Allah. Jenengan diberi rezeki yang banyak, kesehatan Mas nggih. Ya Mas, biasa aku sering demikian kata Mas Anto. Dan Mas Anto pamit dan berlalu dengan mengendarai Honda CB Geladeknya. Menjauh dari aku, pandanganku kulihat sampai tidak terlihat, baru aku masuk ke terminal. Mengingat ceritaku ini, aku menjadi merinding. Tunggu serial Mas Horizon de Costa selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi.